bisa ngajarin, masih bisa. Sama kayak anak di pesantren itu menggugurkan kewajiban tentang masalah agama, kita nggak dituntut nantinya gitu. Anak kita suruh ngaji, istri kita suruh ngaji, ya suruh belajar, nanti kita nggak dituntut. Dia nggak ngerti dia nggak ngerti ilmu lainnya, tapi lakinya selalu nyuruh gitu, ngaji ngaji. Kan di sini banyak ngaji ya, banyak banget pengajian itu. Malam minggu ada diajar sana, kita malam Sabtu pengajian RW, pengajian anur, pengajian kelurahan, pengajian RW juga sama tuh, enak ngaji sama Butati sebulanan tuh. Karena apa? Bahasanya sama seperti apa yang saya bahas. Safinatun Najah, ibu-ibu tuh kalau ngaji hari Sabtu di Masjid Anur itu bahas kitab, kalau Butatinya aja ya, istrinya Ustaz Rusmin itu bahas kitab ya, fasul gitu. Jadi ibu-ibu pada ngerti bab doa, bab suci kayak kita gini lah dulu belajar fikih sama dia gitu. Suruh ngaji, jangan suruh ngaji gitu, biar supaya kewajiban kita ini bebas, dibebasin sama Allah gitu ya. Kewajiban kita itu tadi menerangkan bab doa, menerangkan bab haji, menerangkan sunnah haji, menerangkan bab zakat, menerangkan bab puasa, menerangkan bab haid. Itu kewajiban siapa? Kewajiban suami. Ya, dikira kita cuma nyari duit doang, bebas, nggak suruh ngaji, nggak perkara nggak mau mah jadi masalah. Yang penting kita nanti bebas di alam kubur. Nanti tangan kita yang ngomong, ya Allah, bini saya belajar, saya udah suruh dulu di dunia. Apa pegel menurut saya suruh ngaji bini saya, tapi memang bini saya gak mau, bebasin cuma Allah. Udah, kamu sama ke surga, istrinya akan neraka. Itu ya, dapat 70. Aturan istri kita jadi pimpinan para bidadari, nggak bisa saat itu, misah dulu. Itu jangan segan tuh ngaji bini gitu. Mana banyak ini tempat pengajian ya, jangan sampai nggak ngaji, karena itu adalah kewajiban kita. Walaysa lahu darbatuha ala tarki sholati wa nahwiha min huquqillahi khilafan li Ibnil Barizi bal yuktasaru alal amri. Walaysa lahu nurbuha, dan tidak boleh ya seorang suami itu nurbuha ala tarki sholati, memukul, menghajar, menghantam istrinya ya, itu dengan sebab ala tarki sholat, istri nggak mau sholat, tempeleng sama kita, haram hukumnya ya. Walaupun ini terjadi khilafiyah, kata Imam Barizi boleh, tapi kaul yang lebih sepakat, kaul para ulama jumhur nggak boleh. Yang boleh dipukul keluarga itu cuma anak di atas 10 tahun boleh. Dia nggak sholat boleh, tapi cuma makannya, nggak boleh muka, nggak boleh badan, mata sama betis. Artinya dorban goirol mubarohin, pukulan yang tidak membahayakan ya. Wablok nggak boleh juga walaupun anak sendiri. Dorban goirol mubarohin, pukulan yang tidak membahayakan. Sampai anak pada memar gitu kan, nggak boleh, dosa. Itu namanya pukulan membahayakan. Kalau istri nggak boleh, karena itu anak orang ya, itu anak orang, nggak boleh. Kalian sholat cukup lisan aja, karena dengan lisan kita sudah terbebaskan. Kan di dunia ini apa sih intinya hidup ya? Di dunia ini intinya kita hidup adalah membebaskan segala sesuatu yang akan jadi bahan pertanyaan oleh selamat. Kan itu masalah nanti seseorang itu mau mengerjakan atau tidak.
tidak, mau melaksanakan atau tidak, mau taat atau tidak, mau ibadah atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu mah larinya ke hidayah. Nabi Muhammad juga nggak bisa kalau ke arah itu, karena yang bisa memberikan hidayah cuma Allah. Itu jadi tugas kita pada dunia ini bebasin. Ya, ada teman gak ngaji, ajak. Perkara mau ngaji mau nggak bodo amat, yang penting kita bebas. Ada teman gak mau ke masjid, ajak masjid. Mau enggak, jangan dipikirin. Kalau sudah dipikirin capek, gitu ya. Karena tugas kita cuma hanya membebaskan dia. Pertanyaan nanti, gitu. Jangan diam. Ada orang gak ngaji, diam. Jangan. Ada orang gak sholat gitu, diam. Jangan. Ajar. Ya, perkara ikut nggak ikut terserah. Itu yang penting kita nanti bebas hisab oleh Allah. Gitu ya. Baik, yang Mas Tanya, sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan, silakan. Nafsihi wahya sinatu nafsihi min antawatiha warasyahu beruhu. Berbeda dengan hak-haknya suami dan haknya istri, gitu ya. Ini adalah hak-haknya suami yang harus dilakukan oleh istri. Yang pertama adalah apa? Wahya sinatu nafsihi min antawatiha warasyahu. Seorang suami, seorang istri boleh ada laki-laki lain tidur di kamarnya. Itu satu yang harus dijaga. Gitu. Nggak boleh kecuali suaminya. Nanti selingkuh lah bahasa sekarang, gitu ya. Nggak boleh, haram hukumnya. Gitu ya. Karena ada dosa. Apa sih? Ada dosa yang dibalasnya di dunia, kata Rasulullah. Sebelum dia wafat ini, itu azab diberikan dulu oleh Allah. Ya. Yaitu diantaranya adalah suami, si istri yang durhaka sama suami, gitu. Maka musibah dan balai Allah akan turunkan, Allah akan berikan, ya, sebelum wafatnya. Itu kan biasanya kalau orang dosa itu nanti di alam kubur baru dibalas, ya. Dosa itu baru dibalas itu nanti setelah hari kiamat. Ada dosa yang artinya belum wafat nih langsung dibalas sama Allah, gitu. Yaitu si istri yang durhaka sama suaminya, itu belum wafat kan dibalas, dibayar kontak oleh Allah. Nanti di akhirat lain lagi, ya. Nanti di alam kubur lain lagi. Jadi di dunia udah dikasih duluan oleh Allah bagi istri yang durhaka terhadap suaminya. Gitu. Kemudian, ya, wal ihtijabu an ru'yati ajnabi li syai'in min badaniha lima yahrumu naduhu. Ya, artinya wal ihtijab, dia tutup yang kira-kira bahasa kita itu orang lain gak boleh lihat kecuali suaminya. Ya, pakaian lah, bahasa kita pakaiannya dijaga, pakaiannya harus dijaga, kerudungan, pakai jilbab, gitu. Boleh lihat suaminya. Rambutnya orang lain tak boleh, karena rambut daripada perempuan adalah aurat. Itu wajib, gitu ya. Cukup suaminya yang melihat, orang lain tak boleh melihat, ya, gitu. Wa tarkul mutolabati halahu bima fawqa hajatin, ya. Kemudian meninggalkan mutolabah, artinya
meminta gitu di atas hajat, pengen sesuatu yang suaminya kagak mampu, nggak boleh istri ya gitu. Bang beli kereta apa modal jauh mamanya gitu ya, minta sama suaminya di atas kemampuan suami, nggak boleh. Oh, belum lagi yang tukang ojek gitu kan ya, mintanya mobil Fortuner, maunya yang bisa-bisa gampang. Itu cuma sekedar jadi hak seorang istri tidak boleh minta sesuatu di atas kemampuan suaminya, nggak boleh ya. Wata'afuha an tanawul malil haram fayazuzu darbuha bitarkitilka hukum ya. Nah, istri pun punya hak ya, artinya ta'afuf, menolak ya daripada pemberian dari sesuatu yang haram dari suaminya. Suaminya mau judi, mau pulang duit, nggak boleh istri itu terima ya. Atau suaminya menang togel, duitnya dibawa pulang, dia tahu nih, mau tahu ya, kalau nggak tahu mah nggak ada hukum, orang nggak tahu ini lakinya duit hasil korupsi, duitnya hasil maling, duitnya hasil judi, tahu nih bininya, maka wajib untuk menolak, bahkan mencegahnya ya. Nah, istri boleh gitu mukul suami yang kayak gitu ya, ini mana istri itu lakinya ya, kalau di kita bapak korupsi di kita bapak ya, didorong sama istrinya malah, bukan istrinya nolak. Itu hak istri, boleh dia menolak sesuatu yang dihasilkan daripada yang haram. Alhamdulillah nih kali insya Allah gitu ya. Baik jamaah sekalian, ini saja Bapak Ayah bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan